Itu saya ingat daripada pembinaan struktur oleh Sinteyong dari segi mental, emosi itu. Jadi itu kejayaan besar yang telah dilakukan oleh Sinteyong. Hanya tinggal 5 bulan lagi untuk Piala Dunia U17 ini akan berlangsung dan beraksi di Indonesia. Sebagai tuan rumah, apa saja persediaan timnas U17 ini di bawah kendalian Bima Sakti. Walaupun Bima Sakti masih lagi diragui kemampuannya ya, karena yang lebih layak adalah Sinteyong dan juga Indra Sapri mengendalikan U17 ini. Apapun selepas Bapak Erick Thohir telah menamakan bahwa Bima Sakti adalah pelatih utamanya, maka Sinteyong dan juga Indra Sapri sebagai pendamping ataupun penasihat dalam membentuk timnas U17 ini. Itulah kepercayaan yang telah diberikan oleh Bima Sakti dan seharusnya dukungan ini diberikan sepenuhnya dan juga pendampingnya sewajarnya membantu dengan sebaik mungkin. Apapun, Sinteyong banyak membentuk talenta muda di Indonesia. Itu tidak boleh dinafikan dan tidak boleh diragukan kemampuan Sinteyong banyak memberikan bakat-bakat muda yang ada di Indonesia ini. Walaupun beliau bukanlah sebagai pelatih U17, tetapi dia punya jasa untuk membangunkan sepak bola Indonesia itu begitu terserlah dan tidak boleh dinafikan dan diragukan sama sekali. Sinteyong banyak membina perubahan daripada bibit muda junior kepada sehinggalah senior ini. Jadi di saat persepak bolaan Indonesia ini mencapai satu kemajuan yang begitu drastik di bawah kendalian Erick Thohir juga dan bergabung dengan Sinteyong, Indra Sapri, banyak ujian-ujian yang datang guys. Itu perlu solusikan sebaik-baiknya. Setiap ujian yang datang itu, setiap dugaan yang datang itu perlu diperbincangkan, diperhalusi dengan sebaik mungkin supaya setiap ujian-ujian itu akan dapat diatasi dengan sebaik mungkin demi untuk sepak bola Indonesia itu tidak terencat perkembangannya di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir dan juga pelatihnya Sinteyong ini. Jadi ayo guys, kita simak dulu video ini daripada channel Garuda Space ya, yang mana persediaan skuad timnas U17 ini menjelang pembukaan pada di November dan Desember nanti Piala Dunia U17 ini untuk persediaan yang paling semaksimal mungkin timnas U17 Indonesia. Yuk guys, kita simak daripada Garuda Space. Seperti biasa, kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Prediksi line up timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Kiper keturunan yang berpotensi gabung timnas Indonesia. Sindir Sintayong, ex-ko PSSI kena semprot. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Oke, Garuda Space. Sindir Sintayong, ex-ko PSSI kena semprot. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen usai menyudutkan Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Mengutip dari joglo.suara.com, mulanya Arya Sinulinga mengunggah tentang isu diskriminasi terkait dengan local pride hingga istilah anti-naturalisasi melalui Instagram pribadinya. Postingan tersebut lantas ditanggapi oleh seorang netizen. Arya Sinulinga kemudian menyeret nama Sintayong dan menyinggung soal prestasi di SEA Games 2023. Staf khusus Menteri BUMN itu malah mengomentari Sintayong yang belum pernah mempersembahkan gelar untuk timnas Indonesia. STY ketika bawa SEA Games 2021 hasilnya apa dek? Ciki-ciki. Tapi Ciki pun 32 tahun tak bisa juara. Ciki-ciki. Tulis Arya Sinulinga membalas sebuah komentar. Sontak anggota ex-ko PSSI itu langsung dapat komentar kebencian dari penggemar. Pasalnya meski belum mempersembahkan gelar, Sintayong memiliki banyak prestasi luar biasa untuk timnas Indonesia.
Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu berhasil meloloskan 2 kategori usia timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 melalui jalur kualifikasi. Terakhir pada laga FIFA Matchday melawan Argentina, Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia kalah tipis dari jawara Piala Dunia itu dengan skor 0-2. Sementara di FIFA Matchday sebelumnya melawan Palestina, timnas Indonesia juga berhasil menahan imbang dengan skor 0-0. Tapi apapun, Sintayong yang banyak membawa perubahan sebenarnya kan guys di timnas Indonesia ini. Sejak 2018 ataupun 2019 sehinggalah 2023 ini, sebenarnya perkembangan sepak bola Indonesia itu banyak perubahannya oleh Sintayong, dan dia bukan saja senior guys, dia dari bibit-bibit muda umur 16 tahun. Sebenarnya dia yang banyak membawa pemain-pemain berbakat ini untuk tampil di timnas Indonesia, sekaligus untuk membawa pemain-pemain ini keluar abroad, ke luar negeri. Nah, contoh pembinaan yang telah dibuat oleh Sintayong ini seperti Arad Pertama, Asnawi Mangku Alam, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, itu yang Marcelino Ferdinand, itu yang bermain kini di luar negeri ya. Sadi Ramdhani juga. Jadi sebenarnya pembinaan pemain-pemain muda itu daripada apa yang dilakukan oleh Sintayong. Ya betul, walaupun dia belum ada gelar juara ya, tetapi dari segi psikologinya, pembinaan mental dan juga fisik pemain, strategi, kualitas pemain itu, Sintayong yang banyak membuat perubahan. Oke, kita lanjut guys. Meski begitu, Sintayong sukses mengontrol ranking FIFA Timnas Indonesia dari posisi ranking 172 hingga 150 dunia. Gitu, meningkat juga naik ya. Diketahui Arya sendiri merupakan salah satu wajah baru di Exco PSSI bersama dengan Eko Setiawan, John Rohway, Muhammad, Rudi Julianto, Sumarji, dan Khairul Anwar. Kiper keturunan yang berpotensi gabung timnas Indonesia. Oh ini ya, Cyrus Margono. Dari mana nih Cyrus Margono nih? Penjaga gawang Cyrus Margono yang memiliki darah Indonesia berpeluang dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan September 2023. Apalagi dia baru masuk dalam skuad utama klub Panathinaikos yang menjalani tur pramusim di Austria. Cyrus Margono juga terlihat serius bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain berdarah Amerika Serikat tersebut dikabarkan telah mengantongi KTP dan tinggal mengurus paspor. Bukan tidak mungkin Cyrus dalam waktu dekat akan tiba di Indonesia untuk diambil sumpahnya sebagai WNI. Wow, kalau Kipu ini jarang yang ada naturalisasi kan, baru yang ini mungkin. Daniel Klein. Oke, kedua Daniel Klein ya. Kiper keturunan Indonesia satu ini bernama lengkap Daniel Klein. Dia dilahirkan di Heidelberg, Jerman pada 13 Maret 2001. Kini kiper bertinggi badan 1,93 meter itu genap berusia 22 tahun. Nah, muda lagi. Pengalaman Daniel di Liga Jerman patut dipertimbangkan Liga untuk Jerman, dinaturalisasi menjadi WNI. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Bali itu menimba ilmu sepak bola di Akademi VfB Estilian. Kemudian dia pindah ke akademi sepak bola lainnya yakni FC Astoria Waldorf dan kini bergabung dengan tim muda Hoffenheim. Emil Audero Mulyadi. Wah, nampak ada nama Indonesia ya, Mulyadi. Audero Mulyadi disebut masuk dalam daftar naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Menariknya, Emil Audero juga dalam performa yang meyakinkan sampai diincar raksasa Serie A Inter Milan. Pemain berusia 26 tahun itu berdarah Italia Indonesia dan belum pernah memperkuat tim senior Gli Azzurri, sehingga memungkinkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Menariknya, Emil dan Ketua PSSI Erick Thohir kepergok saling follow di media sosial. Kalau dari Inter Milan ini senang lah, Bapak Erick Thohir kan mantan presiden di situ. Prediksi line up timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Prediksi line up-nya bagaimana? Oh, ini Bima Sakti. Dipimpin oleh Bima Sakti pada Piala Dunia U17 mendatang. Timnas Indonesia U17 diperkirakan banyak mengandalkan tim yang menjadi juara Piala AFF U16 2022.
Dengan formasi 4-4-2, Arkan Kakak dan Nabil Ashura diperkirakan masih menjadi Arkan andalan Kakak, untuk lini serang. Nabil Ashura. Arkan Kakak merupakan top skor timnas Indonesia U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2023 lalu dengan catatan 7 gol. Setelah penampilan gemilangnya itu, dia pun mendapatkan kepercayaan dari Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia U20 dan tampil dalam 3 laga Liga 1 2022-2023 untuk klubnya Persis Solo. Sedangkan Nabil Ashura merupakan top skor Garuda Select 5 dengan torehan 8 gol. Oh, Nabil Dia juga Ashura menjadi ini top oke skor juga. timnas Indonesia U16 ketika menjuarai Piala AFF U16 2023 dengan catatan 4 gol. Selain itu, Sultan Zaki juga menjadi salah satu pemain ini timnas Sultan Indonesia Zaki. U17 yang mendapatkan promosi bersama Arkan Kakak ke tim U20 asuhan Sintayong. Diperkirakan juga akan menjadi andalan utama di sektor belakang. Bersama dengan Zaki di jantung Iqbal. pertahanan akan Iqbal, ada Iqbal kapten. Gwijanga yang meraih penghargaan pemain terbaik dari Piala AFF U16 2023. Pemain Iqbal terbaik. diketahui sedang menjalani pendidikan 5 bulan di Hungaria, Wah, tepatnya Puskas Akademia pada di saat ini. Hungaria. Sementara bek sayap kemungkinan besar akan diisi oleh Habil Abdillah dan Ini Ritzar lagi. Nurfiat. Ritzar sendiri memiliki pengalaman di Garuda Select bersama Lotra Widianto dan Rafli Selak yang bermain di posisi penyerang sayap. Untuk gelandang sendiri, duet Hanif Ramadan dan Vigo Ini Dennis Ramadan oke bisa juga. menjadi pilihan mengingat keduanya merupakan andalan Bima Sakti di timnas U16. Sementara posisi penjaga gawang kemungkinan besar akan menjadi milik Andrika Fatir. Andrika. Ya guys, sudah tidak dinafikan lagi kemampuan Sintayong membina persepak bolaan di Indonesia ini kepada satu tahap yang begitu membanggakannya. Bukan saja dari segi membantu talenta-talenta muda, tetapi ranking Indonesia itu telah jauh meningkat tinggi ya di bawah Sintayong daripada 179 ke 150. Dan walaupun dia belum pernah untuk menampilkan kejuaraan untuk Indonesia, itu bukan sebagai ukuran penuh secara keseluruhannya, tetapi apa yang penting dia dapat membina kepercayaan pemain, mengawal bola. Kepercayaan diri pemain itu ada guys apabila menentang tim-tim yang besar, ketika menentang Argentina, menentang Curaçao. Saya melihat daripada dulu sampai sekarang ya, 5 tahun kebelakangan ini Indonesia punya pemain yang punya percaya diri, yang boleh membawa bola, memegang bola dengan baik, tidak lagi takut seperti dahulu ya. Nah, itu yang paling dapat pembinaan yang paling jelas yang dibuat oleh Sintayong dari segi fisik pemain, dari segi mental pemain. Kalau dulu pemain-pemain Indonesia saya ingat ya, selalu mentalnya, emosinya itu sangat cepat bertindak balas. Membalas dengan cepat. Tapi sekarang ini kan saya ingat walaupun diterjah dengan keras ya, dilanggar dan sebagainya, tetapi mental pemain itu dia seolah-olah sangat tenang ya, sangat tenang, cool, tidak agresif. Itu saya ingat daripada pembinaan struktur oleh Sintayong dari segi mental, emosi itu. Jadi itu kejayaan besar yang telah dilakukan oleh Sintayong. Dan bibit muda ini dibawa sehingga ke luar negeri. Itu membuatkan mereka menjadi lebih tingkat tinggi level emosi dan pengalamannya itu berkembang maju di situ. Dan apabila kembali ke Indonesia, mereka dapat membawa pengalaman itu. Ada yang bermain di Eropa, ada yang bermain di Korea, ada yang bermain di Jepun ya. Itu dapat digunakan sebaiknya pengalaman itu apabila ke timnas kembali. Jadi pengalaman itu digunakan sebaiknya. Satu lagi untuk naturalisasi ini, perkembangan ke pemain-pemain keturunan yang ada di Indonesia itu sebenarnya boleh dan bisa digunakan untuk membantu pembangunan mental pemain-pemain muda juga, pemain-pemain lokal juga ya. Apabila pemain-pemain daripada luar keturunan ini, terutama daripada Belanda, Spanyol, kemudian daripada Belgia masuk ke dalam timnas Indonesia. Sejarah membuktikan apabila ada pemain keturunan ini, dia dapat membina
kemajuan pemain-pemain lokal. Semangat pemain-pemain lokal itu akan lebih tinggi. Ini dibuktikan juga apabila di Piala Dunia Maroko ya ataupun Maghribi punya lebih kurang 11 ke 12 pemain naturalisasi. Itu yang membuatkan pasukan timnas Maghribi itu sampai lolos ke semifinal. Jadi pemain-pemain naturalisasi ataupun keturunan itu yang membina sistem imunisasi ataupun ketahanan mental untuk pemain-pemain lokal bersemangat bermain dan juga dapat menunjukkan prestasi dengan lebih membanggakan. Karena mereka perlu bersaing ya dengan pemain-pemain keturunan ini. Jadi pemain lokal pasti akan menunjukkan satu bakat ataupun talenta mereka itu ke satu tahap yang paling maksimum nanti. Sebab apabila mereka tidak melakukan itu, persaingan dengan pemain keturunan mereka akan tertinggal jauh. Jadi disitulah fungsi Sinteyong membawa pemain-pemain keturunan ini dan juga membina sistem fisik, postur tubuh, pemakanan, kesehatan semua dijaga ya oleh Sinteyong ini. Saya melihat dan pernah mereaksi apabila beliau melakukan latihan, semua dijaga dari segi kesehatan, ditanya fisiknya macam mana, postur tubuhnya macam mana, berkembang atau tidak. Jadi dari situ Sinteyong mula membina sistem sepak bola Indonesia ke satu tahap yang paling maksimum dan membanggakan. Jadi saya ingat, kita doakan guys, semoga Sinteyong, timnas U17 juga Bima Sakti, Indra Saptri dapat membangun pemain-pemain ini dengan lebih baik di masa akan datang. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di kolom kolom di bawah ya. Dan sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang guys. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.